Sejauh ini kalau kita bertanya kepada masyarakat mengenai politik, jawaban umumnya adalah bahwa politik hanya sekedar kekuasaan belaka atau politik hanya sebagai praktik mempertahankan, merebut dan melipat gandakan kursi-kursi kekuasaan. Pertanyaannya, apakah betul demikian bahwa politik hanya sekedar kekuasaan belaka? Pun demikian, kalau ditanya bagaimana persepsi mereka mengenai politik, maka umumnya akan menjawab bahwa politik itu adalah kotor, politik itu adalah jahat atau sesuatu yang buruk. Pertanyaan yang sama, betulkah demikian bahwa politik itu cenderung kotor, jahat atau buruk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ketemu lagi dengan saya dalam GCL Gatara channelnya kita semua. Pada video kali ini saya akan menyajikan topik konsep politik. Ini topik bagian dari mata kuliah pengantar ilmu politik. Konsep ini tentu memiliki yang namanya rujukan-rujukan terhadap peristiwa-peristiwa, atau rujukan kepada gejala-gejala, atau rujukan pada objek-objek tertentu, baik objek material maupun objek sosial. Selain rujukan-rujukan, konsep itu pada dasarnya juga menghadirkan tuntunan-tuntunan dalam bentuk makna-makna tertentu. Makanya ketika kita melihat politik dari perspektif konsep, itu akan menghadirkan dua hal: rujukan-rujukan sekaligus tuntunan-tuntunan. Paling tidak sejauh ini ada 5 konsep utama politik. Yang pertama adalah kebaikan bersama, yang kedua negara, yang ketiga kekuasaan, yang keempat pengambilan keputusan, dan yang kelima kebijakan. Konsep yang pertama menyampaikan kepada kita semua bahwa politik itu adalah sebagai kebaikan bersama. Hal ini disampaikan misalnya oleh para filsuf Yunani kuno, bahwa politik adalah rujukannya kepada peristiwa-peristiwa yang sifatnya adalah kebaikan bersama, dan menghadirkan hal-hal yang hubungannya dengan kebaikan bersama itu. Misalnya Socrates itu memperlihatkan atau menggambarkan bahwa politik itu menghadirkan makna-makna seperti keadilan. Jadi kebaikan bersama adalah keadilan. Dan keadilan itu yang kemudian yang diamati oleh Socrates pada waktu itu. Di mana keadilan menurut Socrates adalah melaksanakan fungsi atau pekerjaan sendiri tanpa mencampuri pekerjaan atau fungsi orang lain, atau melaksanakan fungsi dan pekerjaan sendiri sebaik-baiknya tanpa mencampuri fungsi dan pekerjaan orang lain. Di dalam negara itu, dalam masyarakat itu disebut ada keadilan ketika semua bekerja sesuai dengan posisinya masing-masing, sesuai dengan fungsinya masing-masing. Itu kebaikan bersama menurut Socrates. Kemudian menurut Plato sebagai salah satu murid dari Socrates menyebutkan bahwa kebaikan bersama itu adalah kebajikan dalam sebuah negara ideal. Dan itu hadir ketika di sekelilingnya penuh dengan pengetahuan-pengetahuan. Maka kebaikan bersama itu menurut Plato adalah pengetahuan. Oleh karena itu, kalau negara ingin sejahtera, kalau negara ingin aman, maka dibutuhkan pemimpin yang berpengetahuan. Dan itu biasanya ada di filosof. Jadi kalau ingin menciptakan lembaga-lembaga politik itu seperti negara, ya di dalamnya adalah terdiri dari himpunan-himpunan kebaikan. Dan kebaikan itu yaitu adalah pengetahuan-pengetahuan. Kemudian menurut Aristoteles
murid dari Plato, mengatakan bahwa kebaikan bersama itu adalah kebahagiaan bersama. Kebahagiaan. Jadi negara ideal itu adalah ketika terciptanya kebahagiaan bagi masyarakat, bagi rakyatnya. Ya, kebahagiaan mungkin kalau sekarang ditafsirkan ada dalam indeks kebahagiaan. Misalnya aspeknya ada aspek kesehatan, kemudian pendidikan, pendapatan sehari-hari, kemudian hubungan sosial dan kondisi lingkungan serta keadaan keamanan sekitar. Nah, itu yang kemudian nilai dari kebaikan bersama. Jadi politik adalah kebaikan bersama. Ini ada dua kata yang kemudian tidak bisa dipisahkan, walaupun bisa dibedakan. Ini seperti dua sisi mata uang. Bisa dipisahkan, bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Dipisahkan salah satunya itu bisa hilang nilainya. Nah, kebaikan bersama itu adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan meskipun bisa dibedakan. Kebaikan dan bersama. Artinya apa? Kebaikan saja tidak cukup dikatakan politik kalau tidak mengandung yang namanya kebersamaan atau bersama. Jadi kuncinya adalah bersama. Karena ada kebaikan hanya untuk pribadi, hanya untuk individu, untuk golongan atau untuk keluarga tertentu. Nah, itu tidak disebut dengan politik. Demikian juga sebaliknya, bersama saja tidak cukup disebut politik kalau dasarnya bukan kebaikan. Karena ada yang bersama tetapi melakukan sesuatu di luar kebaikan. Kejahatan seperti korupsi berjamaah misalnya, kecurangan yang sistematis masif dan terstruktur misalnya, itu kan bukan politik. Karena apa? Karena bukan kebaikan. Tapi misalnya adalah itu semua kejahatan, maka tidak bisa disebut sebagai politik meskipun bersama. Karena itu bersama harus bersama dalam hal kebaikan. Dan kebaikan pun harus sifatnya adalah melingkupi yang sifatnya bersama. Jadi itu yang pertama. Jadi politik sekali lagi adalah sebagai kebaikan bersama. Yang kedua adalah negara. Jadi ini artinya negara bagian dari politik, dan berbicara politik berarti berbicara mengenai negara. Maka ada yang mendefinisikan ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari tentang hal ihwal negara. Siapa saja yang berhubungan dengan negara berarti dia sedang berpolitik, baik langsung maupun tidak langsung. Dan negara ini hadir sebagai lembaga politik, artinya lembaga bersama, lembaga kebaikan bersama. Karena di dalamnya adalah bagaimana mengelola, bagaimana menampung, dan bagaimana menjamin berbagai tujuan-tujuan yang berbeda itu dikonversi menjadi kebaikan bersama, menjadi tujuan bersama. Oleh karena itu, kehadiran lembaga politik ini menjadi organisasi tertinggi dalam bagaimana mengelola dan menjamin terselenggaranya kebaikan bersama. Ya, negara di zaman Yunani kuno disebut dengan negara kota atau polis. Sementara sekarang disebut dengan negara bangsa atau nation state. Ada sejumlah unsur bagaimana terbentuknya negara. Dan tidak ada dua kategori. Ada unsur konstitutif atau unsur mutlak. Ada yang namanya unsur deklaratif atau unsur tambahan. Unsur mutlak ini unsur wajib hadir, wajib ada ketika mau membentuk atau menghadirkan dan melahirkan negara, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Ya, tadi sampaikan bahwa rakyat tentunya terdiri dari sejumlah kelompok karena perbedaan jenis kelamin, perbedaan tempat tinggal, perbedaan kepentingan, perbedaan agama, etnis, dan lain sebagainya. Maka dibutuhkan yang namanya pengelola kepentingan yang berbeda-beda itu. Dan wilayah tentu adalah wilayah itu ada wilayah udara, lautan, dan wilayah daratan. Demikian juga pemerintah, yang dimaksud adalah pemerintahan yang berdaulat. Artinya memiliki kekuasaan yang asli, mutlak, dan abadi. Dan
Ini mau tidak mau harus terpenuhi bagi terbentuknya negara. Dan yang berikutnya adalah unsur deklaratif seperti pengakuan dari negara lain. Nah, ini hubungannya dengan eksistensi dan bagaimana pergaulan dengan negara-negara lain, negara-negara tetangga. Nah, itu yang kemudian negara menjadi bagian dari konsep politik. Konsep yang ketiga adalah kekuasaan. Ini artinya bahwa politik bukan hanya sekedar kekuasaan. Kekuasaan hanya salah satu konsep dari politik. Maknanya pun beragam sekali mengenai kekuasaan itu. Paling tidak ada 6 makna kekuasaan. Yang pertama adalah kekuasaan itu pengaruh. Artinya kemampuan mempengaruhi orang lain agar merubah sikap dan perilakunya secara sukarela sesuai dengan apa yang disampaikan oleh yang memiliki kekuasaan. Jadi pengaruh. Yang kedua, politik itu adalah persuasi, membujuk, kemampuan membujuk orang dengan argumentasi tertentu untuk merubah sikap dan perilakunya dengan sukarela. Yang ketiga, kekuasaan itu adalah manipulasi. Ini artinya kemampuan untuk bagaimana mempengaruhi, bagaimana membujuk, dan orang yang dibujuk atau dipengaruhi tidak sadar bahwa dia telah berubah sikapnya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh yang pemegang kekuasaan. Kemudian yang keempat, kekuasaan itu adalah koersi, paksaan. Nah, ini sama seperti yang disampaikan dalam konsep negara. Jadi negara kadangkala atau acap kali menggunakan pendekatan paksaan. Paksaan agar kesepakatan itu dilaksanakan secara utuh. Karena tidak jarang warga itu tidak semuanya memiliki ketaatan yang sama atau yang kuat. Maka dibutuhkan yang namanya koersi. Dan ini yang kemudian dipakai oleh Max Weber yang memaknai negara itu identik dengan lembaga yang memiliki keabsahan untuk memiliki kekerasan terhadap warganya. Nah, sama dengan konsep yang keempat itu adalah yang kelima, yaitu force atau kekuatan. Nah, ini adalah pemaksaan secara fisik. Jadi kalau disebut bahwa di situ ada kontestasi physically, kemudian ada rebutan secara fisik, yaitu adalah kekuatan. Makanya kekuasaan adalah kekuatan. Bagaimana kemampuan membatasi orang lain untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh penguasa. Nah, itu yang makna yang kelima. Dan yang keenam, kekuasaan itu adalah kewenangan. Artinya terkait dengan jabatan, terkait dengan kedudukan publik. Jabatan publik, di situ ada keabsahan untuk melakukan sesuatu. Karena jabatannya itu, karena kedudukannya itu, seseorang atau sekelompok orang bisa mempengaruhi, bisa memaksakan kehendaknya untuk bagaimana melaksanakan fungsi-fungsi negara misalnya, fungsi-fungsi pemerintahan. Jadi itu yang kemudian dalam kekuasaan itu sekali lagi tidak tunggal maknanya, tetapi sangat beragam. Ya diantaranya 6 tadi itu, dari mulai pengaruh sampai kepada kewenangan. Nah, itu yang konsep ketiga dari konsep yang keempat adalah pengambilan keputusan. Jadi dalam negara itu pasti terdiri dari sejumlah tujuan-tujuan masyarakat. Terdiri dari kepentingan-kepentingan publik yang beragam. Dan itu harus dikelola atau diramu oleh negara. Dan negara dengan kekuasaan yang dimilikinya itu bagaimana mewujudkan kebaikan bersama, dan itu melalui yang namanya pengambilan keputusan. Jadi keputusan ini adalah membuat pilihan di antara beberapa alternatif. Sementara pengambilan keputusan itu merujuk pada proses yang terjadi sampai pada putusan-putusan itu tercapai. Dan pengambilan keputusan itu sifatnya adalah diambil secara kolektif dan mempengaruhi
atau mengikat kepada semua orang atau semua masyarakat, termasuk yang mengambil keputusannya tersebut. Tentu keputusan itu tidak selalu sifatnya politik atau berdimensi politik. Kalau keputusannya itu menyangkut kepentingan diri pribadi, kepentingan individu atau keluarga atau kelompok, itu bukan politik, bukan bagian dari proses politik, karena harus sifatnya adalah untuk menciptakan kebaikan bersama. Maka keputusannya adalah keputusan bersama, keputusan untuk kebaikan bersama atau kepentingan publik. Dan sekali lagi sifatnya adalah mengikat kepada semuanya, baik masyarakat secara keseluruhan maupun para pengambil keputusan tersebut. Konsep yang kelima adalah kebijakan. Ini artinya politik sebagai kebijakan. Maka relevan kalau ada yang mengatakan ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari mengenai kebijakan. Karena kebijakan itu bagian dari politik atau produk dari politik. Ini tentu ada kaitannya dengan konsep yang keempat, yaitu pengambilan keputusan. Jadi kalau pengambilan keputusan sudah ditetapkan, sudah mencapai keputusan, maka di situ berubah menjadi kebijakan. Kebijakan itu sendiri ya kumpulan keputusan yang diambil oleh aktor-aktor publik, dalam ini adalah negara, dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara bagaimana mencapai tujuan itu. Nah, tentu dalam produknya kebijakan itu ada dalam misalnya distribusi dan alokasi. Ini dibutuhkan manakala sumber daya itu semakin langka. Ini berbeda tentunya kalau sumber dayanya berlimpah. Sumber daya air misalnya dulu berlimpah sehingga kebijakannya tidak terlalu ketat dan tidak terlalu mengikat. Sementara ketika air sudah mulai langka sebagai sumber daya, terutama sumber air bersih, maka dibutuhkan yang namanya kebijakan distribusi dan alokasi. Sehingga tidak yang terjadi namanya benturan dalam merebut sumber daya langka ini. Ya, tentu segala kebijakan ini ada yang memuaskan, ada juga yang tidak memuaskan. Yang memuaskan itu artinya ada dalam koridor konsensus, ada koridor kesepakatan secara kelembagaan ataupun secara politik. Sementara yang tidak puas itu biasanya selain menerima begitu saja, tapi pada akhirnya ada ketegangan atau pertentangan dengan negara. Maka di sini muncullah yang namanya konflik. Nah, oleh karena itu di beberapa referensi tentang ilmu politik, politik itu juga identik dengan konflik. Ya, jadi konflik itu ya terjadi ketika pengambilan keputusan itu tidak mencapai kesepakatan atau kebijakannya itu tidak memuaskan setiap orang, tidak memuaskan semua golongan, semua kelompok, semua masyarakat. Oleh karena itu wajar kalau kebijakan itu tidak selamanya legitim, walaupun legal. Ya, legal misalnya sudah sesuai dengan prosedur, dengan peraturan-peraturan yang ada dalam mengeluarkan sebuah kebijakan. Tetapi hasilnya tidak mendapatkan pengakuan dari semua kalangan, semua kelompok atau semua masyarakat. Ini artinya kebijakan itu legal tetapi tidak mendapatkan legitimasi atau tidak legitim. Padahal sewajarnya atau seharusnya kebijakan itu selain legal juga legitim. Artinya bisa diakui, mendapatkan pengakuan secara luas, bukan secara terbatas. Oleh karena itu kita mesti mendorong, politik itu mendorong kebijakan itu ya legal dan juga legitim. Oleh karena itu sekali lagi dengan konsep yang kelima ini mempertegas bahwa politik itu tidak sekedar kekuasaan belaka, tetapi juga terkait dengan konsep-konsep yang lainnya, termasuk kebijakan, pengambilan keputusan,
negara dan kebaikan bersama. Selain itu, dengan konsep-konsep tersebut, bahwa politik itu sesungguhnya tidak kotor, sesungguhnya tidak jahat atau tidak buruk, tetapi mengandung yang namanya kebaikan-kebaikan. Apalagi konsep pertama kali itu adalah kebaikan bersama. Nah, ini yang kemudian mesti dipahami bersama tentang politik itu. Yang problematis itu bukan di politiknya sesungguhnya, tetapi di orang-orang yang menjalankan politik itu. Orang-orang yang mengaku politisi, padahal di dalamnya keluar dari politik, atau ekspresinya adalah ekspresi anti politik. Untuk itu, semuanya harus kembali kepada makna dan konsep politik yang ada. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga semuanya tetap sehat dan bahagia, dan bisa ketemu lagi dalam channel yang sama dengan topik yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.